Sahal bin Amr dan istrinya melakukan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan, ternyata mereka dihadang oleh komplotan perampok. Lalu mereka merampas semua yang ada pada keduanya, baik harta maupun makanan. Di tengah lahapnya mereka menyantap makanan, Sahal bin Amr dikejutkan oleh sesuatu, karena ketua komplotan perampok itu justru tidak ikut makan. Kemudian ia pun bertanya, "Mengapa kamu tidak ikut makan bersama mereka?" Ketua komplotan perampok ini menjawab, "Karena saya sedang berpuasa." Sahal pun tercengang dan kaget karenanya, seraya berkata, "Kamu puasa tapi juga merampok?" Ketua perampok itu pun menjawab, "Saya meninggalkan satu pintu dalam menuju Allah. Semoga suatu waktu Allah memasukkan saya dari pintu yang lain." Setelah 1 atau 2 tahun kemudian, ternyata Sahal melihat ketua perampok itu melakukan ibadah haji, dan ia sungguh menjadi seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Ketua perampok itu melihat dan mengenali Sahal. Lantas Sahal pun berkata, "Kini saya tahu, barang siapa yang mencampakkan satu pintu dalam menuju Allah, boleh jadi ia akan masuk melalui pintu yang lain." Kisah ini menggambarkan bahwa banyak orang memang kadang terdampar dalam suatu kehidupan yang syarat dengan kemaksiatan dan sama sekali tidak mengenali kebenaran serta nilai-nilai kesolehan. Karena faktor hereditas atau lingkungan misalnya, maka berbahagialah jika kita terlahir dan berada di lingkungan yang soleh. Namun, memvonis orang yang berada di luar lingkungan kita jelas suatu tindakan naif dan takabur. Karena boleh jadi ia sebenarnya hanya sedang menanti datangnya sentuhan ilahi untuk segera diselamatkan di pantai hidayah, dan siapapun tidak bisa menahan atau menolaknya. Dalam banyak ayatnya, Allah memang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus." Atau Allah menyeru manusia ke Darus Salam atau surga, dan ia menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Melalui narasi tersebut, bagaimana ibadah puasa bisa menjadi pendobrak yang dahsyat sekali dalam menggerakkan seseorang untuk masuk ke dalam rengkuhan ilahi. Karena seperti yang disinyalir dalam hadis qudsi, puasa memang sangat rahasia dan personal sekali antara hamba dan Robnya. Setiap amal manusia, kebaikannya dilipat gandakan dengan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kecuali puasa, karena ia adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Di mana ia meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Bagi yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika bersua dengan Robnya, dan bau mulutnya sungguh lebih harum di sisi Allah ketimbang aroma kasturi." Jika di dalam surga ada pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, maka di dunia ini puasa merupakan salah satu pintu yang dibentangkan Allah untuk sampai kepada hidayah.